Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi elektrokimia lanjutan, yaitu elektrolisis. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi elektrolisis, yaitu peserta didik dapat menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka dibutuhkan beberapa indikator pencapaian. Di antaranya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep sel elektrolisis dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen yang ada dalam sel elektrolisis dengan tepat. Yang ketiga, menentukan elektroda positif dan negatif di dalam sel elektrolisis dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan reaksi yang terjadi dalam elektroda pada saat reaksi elektrolisis berlangsung dengan tepat. Sebelum itu saya menampilkan sebuah kutipan yang diambil dari buku Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Muji yang dikutip dari fatwa Imam Syafi'i tentang syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan, ingatlah, tidak akan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6 syarat, yaitu cerdas, semangat, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Jadi, saya harapkan kalian yang mempelajari ini harus selalu semangat dan banyak berlatih untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun sekitar. Baik, sebelum itu di sini ada dua buah gambar yang merupakan aplikasi dari elektrolisis itu sendiri. Di sini di sebelah kiri ada kabel tembaga ya, kabel listrik yang terbuat dari tembaga, dan yang di sebelah kanan merupakan anting yang tadinya berwarna perak menjadi kemasan. Sebelah kiri itu merupakan aplikasi elektrolisis namanya pemurnian logam. Sebelumnya di sekitar tembaga ini yang berwarna coklat masih terdapat pengotor ya yang ada di sekelilingnya. Namun ketika dilakukan proses pemurnian dengan prinsip elektrolisis, pengotor yang ada di sekitar tembaga, logam tembaga ini akan rontok ya, akan rontok atau runtuh rapuh gitu. Jadi tembaga murnilah yang akan dihasilkan. Sedangkan untuk yang di sisi kanan, anting yang awalnya berwarna perak dilakukan proses electroplating, di mana yang tadinya anting perak dilapisi dengan larutan emas ya, dilapisi emas yang berasal dari larutan emas, misalkan AuCl3 ataupun AuNO3 2 kali seperti itu. Maka akan dihasilkan anting yang berwarna emas seperti itu. Tujuan electroplating sendiri untuk mencegah terjadinya korosi, karena logam yang tadinya mudah mengalami korosi dilapisi dengan logam yang sifatnya tidak mudah mengalami korosi. Selain itu, untuk mempercantik benda tersebut. Lalu untuk topik bahasannya di sini, yang pertama ada definisi elektrolisis, yang kedua perbedaan sel elektrolisis dan sel volta, yang ketiga rangkaian alat sel elektrolisis, dan yang terakhir reaksi-reaksi sel elektrolisis. Definisi elektrolisis sendiri yaitu proses di mana energi listrik digunakan untuk menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang tidak spontan. Jadi, jika yang kemarin kita sudah pelajari sel volta mengubah energi kimia atau dari reaksi redoks diubah menjadi energi listrik, sedangkan kalau elektrolisis itu kebalikannya, dari energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, reaksi kimia yang di dalam suatu wadah ataupun tempat ya, itu tidak spontan. Maka untuk dapat bereaksi zatnya dibutuhkan energi eksternal, diantaranya itu listrik. Jadi tanpa diberikan listrik, reaksi redoks yang terjadi di dalamnya itu tidak dapat terjadi. Ketika diberikan energi listrik,
baru reaksi kimia itu akan terjadi. Maka itu yang dikatakan tidak spontan. Sedangkan untuk sel elektrolitik sendiri merupakan alat untuk melakukan elektrolisis ataupun nanti rangkaiannya yang kita sebut. Nah, definisi ini ya, bersumber dari Raymond Chang tahun 2002, ini tahun 2015 ya kalau tidak salah, ini ada kesalahan penulisan. Chemistry edisi ke-10 Amerika McGraw-Hill. Nah, di sini ada sebuah video praktikum elektrolisis sederhana. Bisa dilihat di sini ada alat bahannya, ya bahannya itu ada aquades, air, ataupun garam. Alatnya ada pensil, 2 buah pensil, kardus, wadah cup gitu, dan baterai sama sendok. Nah, garamnya dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya, pasang pensil di kardus yang sudah dibolongkan. Di sini peran pensil adalah sebagai elektroda, sedangkan larutan garamnya itu merupakan larutan elektrolitnya. Lalu pensil dan kardus dicelupkan ke dalam wadah yang berisi larutan garam. Selanjutnya, hubungkan kabel dari baterai ke elektroda pensil. Pensil itu yang hitam terbuat dari karbon ya. Makanya bisa digunakan sebagai elektroda. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber listrik yang menghasilkan energi listrik. Salah satu kabel memiliki muatan negatif, yang satu memiliki muatan positif. Yang satu berperan sebagai anoda, yang satu katoda ya. Lalu tunggu beberapa saat dan akan dihasilkan gelembung udara yang terjadi di ujung pensil. Nah, gelembung yang dihasilkan itu lebih banyak di anodanya yang kiri ya dibandingkan dengan gas yang ada di katoda. Nah, untuk mengetahui gas apa yang dihasilkan di anoda maupun katoda bisa dilihat nanti ketika mempelajari reaksi sel elektrolisis seperti itu. Selanjutnya untuk perbedaan sel volta dan sel elektrolisis sendiri, sel volta itu merubah energi kimia atau reaksi redoks menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis kebalikannya ya, tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan untuk elektrodanya di sel volta katodanya elektrodanya positif, anodanya negatif. Kalau sel elektrolisis kebalikannya, katodanya sebagai elektroda negatif, anodanya itu sebagai elektroda positif. Namun untuk prosesnya, baik sel volta maupun sel elektrolisis sama, katoda akan mengalami reduksi, anoda akan mengalami peristiwa oksidasi. Di sini ada rangkaian alat dari sel elektrolisis. Bisa dilihat ini merupakan diagram sederhana yang menunjukkan arah elektron ya dalam proses reaksi elektrolisis. Di sini baterai digunakan sebagai sumber arusnya untuk menjalankan suatu reaksi yang tidak spontan. Di sini misalnya tadi ada NaCl ya, larutan NaCl itu elektrolit. Di sini elektrodanya tadi pensil, salah satu ada yang sebagai anoda, satunya katoda. Ingat, elektron akan dilepas dari suatu
elektroda yang mengalami peristiwa oksidasi. Karena oksidasi melepas elektron, berarti dari anoda ke katoda. Anoda melepas elektron, katoda akan menangkap elektron. Seperti itu. Nah, nanti di reaksi elektrolisis sendiri akan dibagi menjadi dua, larutan ataupun leburan. Leburan di sini bisa leburan atau lelehan ya. Jadi ada larutan ataupun leburan atau lelehan. Untuk dalam bentuk larutannya nanti misalkan NaCl akan menghasilkan di katodanya itu gas H2, sedangkan untuk di anodanya akan menghasilkan Cl2. Namun untuk di leburan akan dihasilkan padatan natrium yang akan menempel di elektroda, jadi elektrodanya akan ditempelkan suatu, bukan ditempelkan ya, maksudnya akan ada suatu zat yang menempel di elektroda tersebut, nah itu natrium. Sedangkan untuk di anodanya akan tetap gas klorin. Nah, apa yang membedakan dari larutan dan leburan nanti ada aturannya di reaksi sel elektrolisis seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk. Di sini ada reaksi-reaksi sel elektrolisis dibagi menjadi dua, ada reaksi di katoda dan ada reaksi di anoda. Bisa kita lihat, di sini terbagi lagi reaksinya ada asam, ada larutan ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maupun lelehan. Nah, kita mengetahui reaksi yang terjadi itu bagaimana, tanpa perlu diingat, kalian bisa mengetahuinya dari deret volta. Jadi, misalkan suatu asam, sebentar saya coret, misalkan suatu asam HCl. Misal larutan HCl. HCl ini nanti kan ada H plus sama Cl min. Ini dalam bentuk larutan ya. Apabila dalam bentuk larutan berarti ada HCl yang dilarutkan ke dalam air. Berarti ada persaingan di antara H plus sama H2O. Di katoda kation, jadi ingat ya. Versus H2O. Nah, kita ingin tahu nih di katoda itu kan kationnya kan berarti yang bereaksi. Manakah yang lebih mudah mengalami peristiwa reduksi, H atau H2O? Bisa kita lihat dari deret volta. Di deret volta sendiri kan, jika dirangkum secara singkat, yang golongan 1A itu paling kiri, 2A, Al, Mn, H2O, dan H ya. Nah, nilai NO semakin besar, pokoknya kalian harus mengingat kembali konsep sel volta. Apabila nilai NO sel semakin besar, itu semakin ke kanan, maka semakin mudah mengalami reduksi. Jika kalian lupa, ini 1O itu kan ada Li, lithium, kalium, barium, lithium, kalium, ini golongan 2A, barium, strontium, dan selanjutnya ya. Nah, semakin ke kanan, nilai NO selnya akan semakin besar, maka semakin mudah untuk mengalami reduksi. Jadi di antara H2O atau H, pasti lebih mudah H kan yang akan mengalami peristiwa reduksi. Maka H plus lah yang akan direduksi di reaksi sel elektrolisis ini menjadi 2H plus ditambah 2 min menjadi H2 seperti itu. Sedangkan untuk larutan ingat ya, ada kation, ada persaingan di antara kation dan air. Larutan ion golongan 1A, 2A, Al3+, Mn2+, bisa kalian lihat itu ada di sisi kiri H2O. Ion-ion tersebut tidak dapat direduksi. Yang direduksi pelarut airnya. Karena apa? Karena kecenderungannya tidak mudah mengalami reduksi, malah lebih mudah mengalami oksidasi. Akan dikalahkan dengan air ya. Air yang memiliki nilai NO besar, maka akan mudah mengalami reduksi. Maka airlah yang akan mengalami reduksi di katoda 2H2O ditambah 2-emin menghasilkan H2 ditambah 2OH min. Bisa dilihat di sini H-nya dari biloksa plus 1 plus 1 akan menjadi 0. Penurunan ya, reduksi.
Terus untuk lelehan itu tanpa air ya. Misal HCl itu dipanaskan atau dibuat lebur, maka tidak ada campuran airnya. Baik itu golongan 1A, 2A, Al3+, Mn2+, ataupun kation lain. Misalnya di sini ada Cu sama Cd. Maka ion itulah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Jadi tidak ada persaingan ya dengan air. Nah, jadi yang direduksi tadi kalau lelehan, misalnya larutan lelehan NaCl, maka Na-nya lah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Na plus ditambah amin menjadi Na. Begitu juga misalnya tembaga 2 plus ditambah 2 amin menghasilkan Cu seperti itu. Baik, akan saya hapus dulu. Nah, sedangkan untuk reaksi di anoda, kita harus memperhatikan terlebih dahulu elektrodanya itu inert atau tidak. Apabila inert, seperti contohnya karbon, platina, dan emas, itu tidak akan mengalami peristiwa oksidasi elektrodanya. Sebenarnya tidak hanya terbatas dengan ini, tetapi kayak seperti golongan gas mulia yang stabil, yang tidak mudah bereaksi itu bisa digunakan. Gitu. Tapi karena gas mulia susah didapatkannya, maka digunakan 3 unsur ini yang sering digunakan sebagai elektroda ya. Nah, kita lihat misalnya larutan NaCl di elektrolisis menggunakan elektroda karbon. Tadi kan pensil karbon ya, yang hitam-hitam itu dari karbon. Berarti elektrodanya inert. Berarti karbon ini tidak dapat mengalami peristiwa oksidasi, melainkan Cl-nya seperti itu. Kita lihat Cl- itu merupakan sisa asam oksi atau sisa asam lain. Asam oksi itu merupakan asam yang mengandung sisa asam yang mengandung oksigen. Misalnya SO4 ini dihasilkan dari H2SO4. Terus NO3- ini dihasilkan dari HNO3, dari asam semua kan. Dan ada oksigen. Bisa juga PO4 3- dari asam fosfat seperti itu. PO4 3-. Maaf, tulisannya jelek karena pakai touchpad. Maka yang akan dioksidasi itu adalah airnya yang tadinya biloxnya -2, O-nya -2 menjadi 0, menjadi unsur bebas, yang akan mengalami peristiwa oksidasi. Sedangkan untuk tadi larutan NaCl, Cl kan sisa asam lain ya, maka Cl- lah yang akan mengalami peristiwa oksidasi. Ingat ya, anion, kan NaCl diuraikan jadi Na plus Cl-. Jadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Nah, namun apabila kita mengganti elektrodanya yang tidak inert, misalnya tadi ada larutan NaCl direaksikan dalam satu rangkaian elektrolisis menggunakan elektroda tidak inert, misalnya Fe deh ya, Fe besi, maka besilah yang akan mengalami peristiwa oksidasi yang tadinya Fe menjadi Fe2+, M-nya itu diganti suatu logam ya, elektrodanya. Fe2+ ditambah 2 amin. Seperti itu. Ingat yang inert itu merupakan ini atau tidak golongan gas mulia, sedangkan sisanya itu tidak inert. Baik, akan saya hapus. Nah, di sini ada contoh soal ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit karbon NaCl diuraikan menjadi ini NaCl dalam bentuk larutan ya. Aqueous. Menghasilkan Na plus ditambah Cl-.
Aqueous ditambah Cl-. Nah, ingat kation itu yang ada di katoda, yang akan bereaksi di katoda, kationnya, bentar, ingat katoda kan yang negatif ya, dia akan mengikat suatu yang positif, yaitu kationnya, Na+. Na+ inilah akan bersaing dengan air, karena ingat ya, ini larutan. Jadi antara Na+ sama H2O, diingat aturannya tadi, Na+ akan kalah saing ya dengan H2O, karena H2O lah yang akan lebih mudah mengalami peristiwa reduksi yang letaknya ada di kanan direct volta. Maka H2O lah yang akan direduksi di sini, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Sedangkan ingat ini elektroda grafit, berarti merupakan elektroda inert, jadi dia tidak akan yang mengalami peristiwa oksidasi, sedang yang akan mengalami oksidasi itu Cl-nya lah. Berarti dari 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Udah dihasilkan. Karena 2 elektron yang udah sama, kita coret saja, kita turunkan 2H2O ditambah 2 Cl-, sisanya apalagi tuh 2OH-, H2, dan Cl2. Seperti itu. Selanjutnya, di sini sekarang dalam bentuk lelehan nih. Ada lelehan MgCl2 dengan elektroda grafit, karbon. Ingat, lelehan berarti kationnya tidak akan bersaing dengan H2O, karena lelehan tidak ada pengaruh air, tidak menggunakan air. Berarti karena dalam bentuk lelehan, ingat aturannya awal, maka Mg lah yang akan mengalami peristiwa reduksi dari Mg2+, direduksi dengan menangkap 2 elektron menghasilkan Mg. Ingat lagi, sekarang elektroda grafit C inert kan, maka karbon ini tidak akan mengalami peristiwa oksidasi, melainkan Cl-nya yang akan mengalami oksidasi di anoda. Dari 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Ingat, karena elektronnya sudah sama, tinggal kita eliminasi, menghasilkan Mg2+, ditambah 2 Cl- menghasilkan logam Mg ditambah Cl2. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada lagi, ada elektrolisis leburan atau lelehan NaCl dengan elektroda grafit. Ingat, kalau leburan atau lelehan, kationnya tidak akan bersaing dengan air, melainkan dirinya lah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Berarti Na+ ditambah Min menghasilkan Na. Begitu juga Cl- ini, ingat lagi, di sini ada elektroda grafit ya. Ingat, karena inert, berarti tidak beraksi karbonnya, melainkan Cl-nya. Cl- 2 ya, 2 Cl-, Cl2 ditambah 2 elektron. Karena elektronnya belum sama, maka akan kita samakan. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Berarti menghasilkan 2 Na+, ditambah 2 elektron, menghasilkan 2 Na. Sedangkan untuk yang bawah, 2 Cl- tetap ya, karena kan dikalikan 1, menghasilkan Cl2 ditambah 2 Min. Nah, di sini jumlah mol elektronnya sudah sama, 2, 2 juga kan. Tinggal kita eliminasi, menghasilkan 2 Na+, tambah 2 Cl-, menjadi 2 Na, Na ditambah Cl2. Nah, bisa kalian lihat yang tadi animasi awal,
yang leburan atau lelehan NaCl hanya yang di katoda didapatkan endapan natrium yang menempel di elektrodanya kan. Dan di anodanya ada gas Cl2 seperti itu. Jadi ini reaksinya yang berlangsung. Nah, selanjutnya soal ini coba kalian kerjakan di kolom komentar, kita akan melakukan proses diskusi. Nah, demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.